Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risya Amalia Amir dengan NIM 240205600102. Saya dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Teknik Elektronika di 4. Pada video kali ini saya akan membuat suatu video tutorial cara membuat rangkaian skematik dan rangkaian PCB pada aplikasi Eagle. Adapun rangkaian yang ingin saya buat yaitu rangkaian minimum. Ini adalah contoh rangkaian minimum yang akan saya buat. Di sini terdapat beberapa komponen di dalamnya. Di sini terdapat Arduino Nano, ada IC, ada LCD 16x2, kemudian ada buzzer, ada resistor, kemudian ada push button. Kemudian terdapat juga potensio 1x8, 1x2, dan 1x3. Baik, kita langsung saja masuk ke Eagle. Ini adalah tampilan awal ketika kita pertama kali masuk ke Eagle. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu kita klik file, kemudian ada new, kemudian kita masuk ke skematik. Di sini adalah tampilannya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan komponen-komponen yang sudah saya sebutkan tadi. Namun ada beberapa komponen yang belum ada di aplikasi Eagle tersebut, maka jangan khawatir, saya akan memberikan tutorial cara memasukkan komponen yang belum ada di aplikasi Eagle. Pertama-tama kalian masuk ke Google, kemudian kalian ketik saja download library Eagle. Komponen apa saja yang kalian mau? Saya di sini ingin mendownload library Arduino Nano. Nah, kemudian di sini akan muncul, kita pilih yang pertama, kemudian kalian klik kode dan download zip. Kemudian kalian pilih di sini mau download di mana, kemudian open dan download. Kemudian setelah download, kalian masuk saja ke file, kemudian cari, dan di sini sudah ada. Kemudian kalian tinggal ekstrak. Setelah diekstrak, kalian pilih itu, terus kalian pilih library-nya, kemudian copy paste dan pindahkan ke folder dokumen dan Eagle. Di situ ada library, kalian paste ke dalam file ini. Dan langkah selanjutnya, setelah komponennya semua sudah ada di Eagle, kalian tinggal memasukkan komponen tersebut dengan cara kalian klik add bar, kemudian kalian bisa cari atau kalian bisa ketik. Saya di sini cari Arduino Nano, jadi saya cari Arduino Nano. Nah, sudah ada, jadi kalian oke, terus masukkan. Dan begitu pula dengan komponen-komponen selanjutnya. Di sini saya percepat saja karena semuanya sama cara memasukkan komponennya. Kalian susun rapi saja sebaik mungkin agar komponennya itu dapat terlihat dengan jelas dan rapi. Nah, setelah semua komponen telah tersusun rapi dan diletakkan di tempatnya, kita akan menyambungkan seluruh komponen dengan cara kalian klik net yang warna hijau, kemudian kalian sambungkan dari kakinya dan tarik hingga bertemu dengan kaki selanjutnya. Dan begitu pula dengan komponen-komponen selanjutnya.
Nah, setelah komponen siap, kita mengubah nama komponennya agar nanti pada saat pencetakan PCB itu tidak bingung. Nah, ketika semua komponen sudah diberikan nama, kita bisa ketik tools, kemudian ENC, kemudian di sini ada terdapat error. Di sini kalian langsung saja approve semuanya. Kalian bisa approve. Nah, ketika semuanya sudah di-approve, inilah rangkaian skematik yang telah kita buat. Selanjutnya pembuatan PCB dengan cara kalian mengetik hijau tersebut, kemudian yes. Nah, otomatis tampilannya akan berubah seperti ini. Langkah selanjutnya itu kalian klik tanda seperti ini. Kemudian kalian blok seluruh komponennya, kemudian kalian pindahkan ke sebelahnya. Kemudian kalian atur seluruh komponennya agar nanti alur PCB-nya itu dapat terlihat jelas, rapi, dan mudah untuk disambungkan kembali. Nah, setelah komponennya telah diletakkan serapi mungkin, kita akan menyambungkannya dengan cara kalian klik rute airwire, kemudian kalian pilih push buttonnya 16 dan widthnya itu 40. Kemudian kalian tinggal sambungkan saja sesuai dengan jalurnya. Kalian harus membuat jalur yang sebagus mungkin dan serapi mungkin agar semua jalur itu bisa melewati jalur sesuai dengan arus masing-masingnya. Nah, di sini kan ada beberapa jalur itu yang bertabrakan dengan jalur lainnya. Nah, kita dapat melakukannya dengan tampak atas, yaitu kalian klik top yang warna merah itu. Kemudian, nah, kalian bisa menariknya seperti ini. Kalian bisa lihat di situ ada jalur yang berwarna merah. Nah, itu adalah tampak atasnya. Begitu pula dengan jaringan-jaringan yang lain, alur yang lain yang dia bertabrakan. Nah, di sini saya ada hapus beberapa jalur karena menurut saya itu kurang rapi, jadi saya atur ulang. Kalian juga bisa mengatur ulang seperti itu. Nah, inilah rangkaian PCB yang telah saya buat. Jadi di sini ada dua tampak, yaitu tampak atas dan tampak bawah. Nah, ini adalah tampak bawah. Kemudian ini adalah tampak atasnya.
Mungkin itulah tutorial cara membuat rangkaian minimum dengan menggunakan aplikasi Eagle. Dari percobaan ini kita dapat menarik analisis bahwa rangkaian sistem minimum ini menggunakan Arduino Nano sebagai pusat pengendali yang berfungsi sebagai penerima input, memproses data, dan mengendalikan output sebagai program yang dimasukkan. Pada rangkaian terdapat 3 push button DTS3 yang berfungsi sebagai perangkat input untuk memberikan perintah ke sistem. Setiap push button dihubungkan dengan resistor SMD tipe 1206 sebagai fungsi sebagai pull up atau pull down agar sinyal input tetap stabil dan tidak mengalami kondisi floating. Selain itu, rangkaian dilengkapi dengan buzzer yang berfungsi sebagai indikator suara ketika sistem aktif atau saat kondisi tertentu terjadi. Secara keseluruhan, rangkaian ini menunjukkan konsep dasar sistem microcontroller yang terdiri dari input, push button, proses Arduino Nano, dan output buzzer. Serta dari rangkaian tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa berdasarkan perancangan dan pembuatan rangkaian, sistem minimum ini berhasil membuat dengan menggunakan Arduino Nano sebagai pengendali utama. Rangkaian dapat menerima input dari push button, memproses data melalui microcontroller, dan menghasilkan output serupa bunyi dari buzzer sebagai indikator. Dengan adanya komponen pendukung seperti resistor sebagai penstabil sinyal input, rangkaian dapat bekerja lebih stabil. Secara keseluruhan, rangkaian ini telah menunjukkan konsep dasar sistem microcontroller yang terdiri dari input, proses, dan output serta dapat digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan sistem elektronika yang lebih kompleks. Mungkin itu saja tutorial dari saya serta analisis dan kesimpulannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.